konsultasi kesehatan, silakan masuk melalui kolom deskripsi. Klik aja link yang ada di kolom deskripsi ya. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi dengan Mimi Amaramanda. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar COVID-19 dan menjawab pertanyaan kakak-kakak semua dan teman-teman yang ada di grup WA Ruang Konsultasi Kesehatan. Oke, kita mulai aja. Pertanyaannya adalah bagaimana alur pelaporan pasien yang terkonfirmasi COVID-19? Ya, sebelum menjawab pertanyaan, bagi teman-teman yang mau masuk ke grup Ruang Konsultasi Kesehatan, silakan masuk melalui kolom deskripsi. Klik aja link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan teman kita. Alur pelaporan pasien terkonfirmasi COVID-19 dari Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Coronavirus di bulan 7 2020 diterbitkan oleh Kemenkes adalah 3 layanan kesehatan yang mengambil andil untuk swab test, yaitu puskesmas, rumah sakit rujukan COVID, kemudian ada laboratorium kesehatan yang menyediakan swab test. Data yang didapat dari 3 layanan kesehatan tersebut akan dikirim secara online dalam 1x24 jam dengan 2 alur, yaitu langsung dikirim ke Oriko TC19, kemudian dari Oriko TC19 dikirim ke Dinas Kesehatan Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian dari Dinas Kesehatan Kota dilanjutkan ke Dinas Kesehatan Provinsi, dari Dinas Kesehatan Provinsi dikirim kembali ke PHEOC, yaitu Public Health Emergency Operating Center yang mengumpulkan data secara keseluruhan. Kemudian dari PHEOC akan dikirim ke juru bicara pemerintah. Nah, alur kedua dari 3 layanan kesehatan tersebut akan dilanjutkan kepada langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Dinas Kesehatan Kota, kemudian dari Dinas Kesehatan Kota melanjutkan ke Oriko TC19. Jadi data kumpul di Oriko TC19. Kemudian dari Dinas Kesehatan Kota setelah mengirim ke Oriko TC19, bersamaan itu juga akan mengirim datanya ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dari Dinas Kesehatan Provinsi datanya atau alurnya akan sama, dilanjutkan ke PHEOC, yaitu Public Health Emergency Operating Center, pengumpulan data secara keseluruhan, kemudian akan dilanjutkan ke juru bicara pemerintah. Pertanyaan kemudian yaitu, apakah pasien yang swab test secara mandiri atau melakukan swab test dengan gratis dari pemerintah punya, alur pelaporannya sama atau tidak? Apakah Dinas Kesehatan Kota ataupun Dinas Kesehatan Kabupaten kemudian puskesmas akan menindaklanjuti semua pasien yang terkonfirmasi COVID-19, baik itu mandiri maupun yang gratis dari pemerintah? Saya akan jawab jelas iya. Jadi setiap pasien yang terkonfirmasi COVID-19, baik dilakukan swab secara mandiri atau dibayar secara sendiri, ataupun yang didapatkan gratis dari pemerintah, akan memiliki alur pelaporan yang sama. Jadi walaupun kalian membayar mandiri, Dinas Kesehatan Kota atau Puskesmas tetap akan mengintervensi setiap pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Perbedaannya adalah ketika kita melakukan swab tes secara mandiri, kita bisa memilih hasil swab kita lebih cepat atau lebih lama. Jadi, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. So, apa perbedaannya untuk swab yang dilakukan secara mandiri dan swab yang dilakukan dari pemerintah punya? Kalau berdasarkan akurasinya, mungkin saya nggak bisa menjawab karena setiap layanan kesehatan yang memberikan pelayanan swab test pasti memiliki standar operasional prosedurnya tersendiri. So, saya nggak bisa menilai hasilnya akurat yang mana, mandiri atau yang gratis. Kalau menurut saya sama aja, hanya yang membedakannya ketika kita melakukan swab test secara mandiri, kita akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan keinginan kita dan uang kita. Misalnya, hasil swab yang lebih awal kita dapat atau lebih cepat 1 hari dari spesimen yang diambil, itu akan lebih mahal dibanding dengan
hasil yang 5 hari atau 1 minggu kemudian. Apalagi yang gratis, kita pasti tinggal menunggu hasil dari yang pemerintah punya. Kita nggak bisa request maunya sehari atau 2 hari. Mungkin itu perbedaannya. Nah, kemudian kalau alurnya sama aja, setiap pasien yang terkonfirmasi COVID-19 baik dilakukan secara swab mandiri atau dilakukan secara swab gratis atau dari pemerintah, akan ditindaklanjuti oleh puskesmas dan dinas kesehatan kota. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan kita akan mendapatkan informasi dari dinas kesehatan kota atau dinas kesehatan kabupaten ataupun puskesmas? Jadi berdasarkan alur ini kurang lebih kita akan mendapatkan informasi atau feedback dari dinas kesehatan kota ketika 5 hari setelah kita melakukan swab test. Oke, mungkin itu aja informasi yang dapat saya bagikan. Bagi teman-teman yang mau mendapatkan informasi seputar COVID-19, silahkan masuk ke ruang konsultasi kesehatan kita yang ada di kolom deskripsi dan klik linknya, maka kita akan bergabung. Terima kasih udah klik dan nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi teman-teman dan para sahabat yang ada di grup WA Ruang Konsultasi Kesehatan. Buat pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan melalui WA grup Ruang Konsultasi Kesehatan dan saya akan coba membahas, kemudian men-share ke ruang grup konsultasi kesehatan. Terima kasih.